Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutors. Bagaimana keadaan kalian semua? Oke ya, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya untuk perkembangan daripada sektor kripto terutama dari segi meme coin. Nah, meme coin ini kalau kita lihat dari segi market cap dia turun sekitar 7,43%. Untuk volume sendiri dia mengalami kenaikan sekitar 70,80% teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat juga parameter kinerja daripada meme coin ya tentunya di sini kurang positif. Ya kurang positif teman-teman. Kenapa? Karena Bitcoin rontok, meme coin juga pasti rontoknya gila-gilaan. Bisa kalian lihat sendirilah ya. Shiba aja rontok 16,61% dalam seminggu terakhir, Dogecoin 17%, PP 23% teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk Bong sendiri juga mengalami penurunan sekitar 28%. Pengu juga sama 35%, Floki dan masih banyak lagi meme coin lainnya teman-teman yang mengalami apa ya bisa dikatakan kerontokan harga. Cuman dari kerontokan harga seperti ini sebenarnya adalah momentum yang pas teman-teman untuk kita berbelanja. Ingat ya, jangan belanja saat harga udah mulai recover. Tapi belanja saat harga mulai terjadi koreksi seperti ini gitu teman-teman ya. Tetap disclaimer. Nah, kali ini teman-teman ya, kita ada sedikit informasi tentang PP yang cukup menarik kita bahas. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama ya, paus koin PP berbondong-bondong belanja besar-besaran, harga bakal naik. Oke, di tengah penurunan harga, di tengah koreksi market yang tidak menentu, di sini para whales mulai berbondong-bondong untuk membelanjakan atau mengakumulasi dari pada PP Coin. Para paus koin PP mengumpulkan lebih dari 400 miliar token setelah aksi jual minggu lalu. Komunitas koin meme PP berspekulasi tentang kenaikan harga, teman-teman ya. Jadi kalau kita mengacu pada pergerakan PP, saya masih bullish sebenarnya di PP ya. Setidaknya dia bisa kembali, bukan kembali ya, setidaknya dia bisa menyentuh lah ya karena Rp1. Para paus mengakumulasi PP Coin dalam jumlah besar dengan penarikan dan pembelian yang signifikan tercatat dalam 24 jam terakhir. Hal ini telah memicu antisipasi kenaikan harga PP di tengah penurunan tajam pada koin meme bertema kata tersebut. Hal ini terjadi beberapa hari setelah seekor paus menjual miliaran token di market. Beberapa hari yang lalu sempat kita bahas ya, ada sekitar 85 miliar token PP yang dijual di market. Nah, setelah itu para whales, para pemain retail, paus, teman-teman ya, mulai mengakumulasi token PP dengan sejumlah akumulasi tersebut 400 miliar. Gila nggak ya? Paus koin PP membeli saat harga turun. Nah, seperti yang saya bilang teman-teman, saat harga altcoin mulai terjadi penurunan koreksi seperti ini adalah momentum yang positif sebenarnya untuk kita melakukan akumulasi. Karena apa? Peluang terjadi sangkut itu ya walaupun ada tapi nggak se-ekstrim saat harga udah recover gitu kan. Nah, jadi kalau kalian memang yakin nih dengan PP ya silakan kalian disclaimer terlebih dahulu ya. Akumulasi, bang saya nggak punya modal, udah kalian hold aja teman-teman, kalian hold aja yang kalian punya gitu, jangan dipaksakan untuk beli kalau kalian nggak punya modal. Saya juga nggak nganjurin kalian untuk pinjam tetangga, pinjam teman dan sebagainya untuk beli PP, tapi setidaknya kalau kalian masih punya PP silakan di hold terlebih dahulu. Karena apa? Kemarin banyak yang cut loss juga gitu kan. Tapi disayangkan juga padahal PP juga menjadi salah satu meme coin yang banyak diminati oleh para whales. Nah, dua paus koin PP dengan dompet tersebut masing-masing mengakumulasi 280 miliar dan 204 miliar. Koin PP menurut data spot on chain akan tetapi ada beberapa perbedaan dalam metode mereka dalam mengakumulasi token tersebut. Paus koin PP dengan alamat 8F5 misalnya menarik kepemilikan senilai sekitar 5 juta US dollar langsung dari Binance. Nah, ini menariknya, ini positifnya teman-teman ya. Jadi ada penarikan dari market yang menandakan di sini mengurangi aksi jual dong, karena ada penarikan dari market yang menandakan whale tersebut akan memegang PP atau menahan PP dalam jangka waktu yang tidak tertentu, bisa dalam jangka waktu 5 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun dan seterusnya teman-teman ya.
Terus di sini kalau kita lihat di sisi lain paus dengan alamat B1A ya membeli kepemilikan tersebut seharga 3,72 juta US dollar atau USDC ya. Menariknya paus 8F5 telah mengalami kerugian hampir 1,45 juta dari token tersebut di masa lalu. Ya di masa lalu alamat wallet pertama tadi masih mengalami kerugian. Tapi Wells tersebut tetap optimis melakukan akumulasi PP dengan jumlah yang cukup besar ya. Berarti dia yakin nih dengan PP bahwasanya PP masih bisa recover gitu kan. Nah, dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk price-nya PP sendiri ya kan dia memang koreksi, tapi ini udah momentum yang pas ya untuk DCI. Dampak saat ini terhadap harga PP, kedua paus koin PP yang mengumpulkan miliaran koin meme bertema kata hanya memberi sedikit pengaruh pada harga PP saat ini. Nah, harga PP turun 3,59% dalam 24 jam terakhir dan diperdagangkan pada harga area 1724. PP juga turun sekitar 17,93% dalam seminggu dan 28,97% dalam sebulan terakhir. Sementara itu minat tersebut ya terbuka dan volume perdagangan 24 jam terakhir untuk masing-masing mengalami sedikit recover sekitar 0,41% sampai di area 16,53%. Sentimen yang sedang berlangsung terhadap PP adalah bearish dengan FGI sebesar 62 poin dan volatilitas sekitar 10,13% menurut koin Kodak. Nah, jadi di sini teman-teman ya, aktivitas paus itu sebenarnya masih optimis terhadap kinerja PP dan saya masih juga optimis terhadap kinerja PP ya. Jadi gini, penurunan daripada PP dan altcoin lainnya itu ada beberapa faktor teman-teman. Yang pertama yaitu data CPI, PPI yang akan keluar ya tanggal 14 hari ini sama tanggal 15. Antisipasi itu ya teman-teman ya, karena diprediksikan ini kurang bagus gitu kan. Makanya di sini banyak yang ngejual. Yang spekulasi kedua adalah sell the news dengan pelantikan Donald Trump gitu kan. Apakah ini memang aksi jual karena udah mendekati pelantikan Donald Trump? Ya bisa jadi teman-teman ya, setelah pelantikan Donald Trump ya semoga saja teman-teman ya market ini membaik. Kenapa? Karena setelah Donald Trump dilantik itu akan ada momen penting juga. Apa itu? Apa itu? Ya kalian tahu nggak? Ya pasti udah pada tahu lah ya, pergantian oposisi, bukan oposisi ya. Ketua SEC ya Gary Gensler akan digantikan dengan salah satu kandidat yang pro kripto. Ini juga positif teman-teman ya. Dan peraturan-peraturan regulasi kripto di Amerika Serikat mungkin akan lebih dipermulus lagi gitu teman-teman ya. Nggak dipersulit lagi, regulasi dipermudah ya, aktivitas secara the realnya dipermudah juga, dan ini akan menjadi native bullish. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat lah meski keadaannya seperti ini. Selalu kurangi sambat ya. Kalau sangkut, banyak kawan-kawan kita yang sangkut, saya pun masih sangkut, tapi saya tetap optimis gitu aja ya, nikmati prosesnya. Tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.